Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan penganggaran. Kelompok kami terdiri dari saya, Siti Alfiatur Rofiah, NIM 181010201069, Auliana Mustahniroh, NIM 181010201070, Lutfia Wahana, NIM 181010201077, Siti Qadiriyah, NIM 181010201078, Afifah Lutfiani, NIM 181010201085, dan Dede Panata Yuda, NIM 181010201086. Perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran adalah elemen penting lainnya dari sistem pengendalian hasil keuangan. Salah satu output penting dari sistem perencanaan dan penganggaran adalah rencana tertulis yang menjelaskan arah organisasi atau tujuan, bagaimana cara untuk mencapainya atau strategi, dan hasil yang seharusnya diharapkan atau target kinerja. Beberapa manfaat perencanaan dan penganggaran bagi organisasi datang dari proses pengembangan rencana. Proses perencanaan mendorong manajer dan karyawan berpikir tentang masa depan, mendiskusikan ide mereka dengan orang lain dalam perusahaan, mempersiapkan proyek dengan teliti, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Sistem perencanaan dan penganggaran bervariasi di dalam perusahaan. Beberapa ada yang lebih formal dari yang lain. Ada beberapa cara untuk mendesain sistem perencanaan dan penganggaran, tetapi tidak semua efektif. Beberapa ciri kinerja lebih baik dalam keadaan yang pasti dibandingkan yang lain. Bab ini pada dasarnya mendiskusikan sebagai tujuan dari sistem perencanaan dan penganggaran, termasuk penentuan target kinerja keuangan yang digunakan untuk evaluasi kinerja dan tujuan intensif, serta mendiskusikan beberapa karakteristik dari sistem yang sangat penting, dan sama baiknya dengan beberapa faktor yang membawa organisasi dalam penggunaan sistem perencanaan dan penganggaran dengan karakter yang berbeda. Saya Auliana Mustahniroh, NIM 181010201070 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan perencanaan dan penganggaran. Sistem perencanaan dan penganggaran memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah pengambilan keputusan dilakukan di awal. Karyawan terlihat cenderung menjadi cukup sibuk karena desakan dari hari ke hari. Kecuali jika mereka mendapat dorongan, mereka sering gagal untuk melakukan strategi yang mencukupi. Pemikiran jangka panjang. Sistem perencanaan dan penganggaran menyediakan dorongan yang dibutuhkan. Mereka melakukan bentuk pengendalian tindakan yang memaksa manajer untuk mengusulkan rencana tindakan ketika berpikir mengenai masa depan. Memerhatikan prospek bisnis, kendala sumber daya dan resiko dalam melakukan pemikiran ke depan, manajer mengembangkan pemahaman yang lebih baik yang mungkin dihadapi organisasi terkait dengan peluang dan ancaman, kemuatan dan kelemahan, serta pengaruh dan strategi yang memungkinkan dan keputusan operasional. Proses pengambilan keputusan berbasis pemikiran ke depan ini membentuk respon perusahaan dan mengurangi resiko yang terjadi. Keputusan mengenai strategi, susunan pegawaian, dan taktik operasional dapat disesuaikan berdasarkan prediksi hasil sebelum organisasi mengalami masalah besar. Hal ini merupakan contoh klasik dari apa yang disebutkan dengan feed forward control. Proses perencanaan yang efektif membuat sistem pengendalian proaktif, tidak sekedar reaktif. Perencanaan tersebut membantu manajer untuk membentuk masa depan, tidak hanya merespon kondisi yang dihadapi dan kinerja yang mereka observasi. Tujuan yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi adalah proses perencanaan dan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Proses ini melibatkan kombinasi
top down dari tujuan dan prioritas pada seluruh organisasi. Sama halnya dengan komunikasi bottom up mengenai kesempatan, kebutuhan sumber daya, kendala dan resiko. Mereka juga melibatkan komunikasi lateral yang meningkatkan kemampuan entitas organisasi. Bekerja sama untuk tujuan umum, setiap orang terlihat menjadi lebih mengetahui, sehingga proses lebih mungkin menghasilkan keputusan yang memperhatikan semua perspektif. Rencana penjualan dikoordinasikan dengan rencana produksi, sehingga keterbatasan persediaan dan personal akan berkurang dan tersinkronisasi seperti yang dibutuhkan. Perencanaan produksi dikoordinasi sehingga memungkinkan resiko kendala kemacetan dapat diminimalkan. Perencanaan pertumbuhan dan investasi dikomunikasikan pada fungsi keuangan yang mengambil langkah untuk memastikan kebutuhan modal dan lain sebagainya. Tujuan yang ketiga yaitu memfasilitasi pengawasan manajemen puncak. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian pratindakan sebagai rencana yang telah dinilai, didiskusikan, dan diterima pada saat tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam organisasi sebelum tindakan diambil. Manajemen puncak juga menggunakan rencana sebagai standar kinerja yang digunakan untuk mengimplementasikan bentuk pengendalian. Bentuk pengendalian manajemen by exception. Proses perencanaan dan penganggaran menyediakan sebuah forum yang memungkinkan organisasi menghadapi tantangan tetapi target kinerjanya realistis yang disesuaikan dengan keinginan manajer puncak untuk kinerja yang diinginkan dengan informasi manajer tingkat bawah mengenai berbagai kemungkinan. Penyimpanan negatif yaitu pengukuran kinerja di bawah level target, memberi manajemen puncak sebuah peringatan awal adanya masalah potensial dan masalah kebenaran baik yang terkait dengan strategi organisasi atau campur tangan dalam masalah operasi dari anak buah manajer. Tujuan yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi yaitu rencana dan anggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan pada gilirannya berhubungan dengan berbagai imbalan organisasi. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Perencanaan strategis. Secara lengkap, proses formal perencanaan strategis mengarah pada pembangunan strategi organisasi yang luas dan jika memungkinkan, strategi untuk berbagai entitas dalam organisasi, identifikasi sumber daya yang diinginkan, dan pernyataan sementara tujuan kinerja yang biasanya direncanakan 3-10 tahun ke depan. Perencanaan strategis memberikan perencanaan kerangka yang lebih detail dalam siklus perencanaan selanjutnya. Penganggaran modal. Penganggaran modal yang seringkali juga disebut dengan pemrograman melibatkan identifikasi dari program tindakan khusus atau proyek yang diimplementasikan atau investasi yang akan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan, biasanya 1-5 tahun ke depan, dan spesifikasi dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Program seharusnya memindahkan strategi masing-masing entitas secara umum berfokus internal dari aktivitas yang didesain untuk mengimplementasi strategi dan pada gilirannya untuk membawa pada pencapaian tujuan entitas. Penganggaran operasional. Penganggaran operasional tahunan. Penganggaran untuk jangka pendek melibatkan persiapan rencana keuangan jangka pendek. Sebuah anggaran biasanya untuk tahun fiskal berikutnya. Setiap organisasi yang berjalan dengan efektif melakukan fungsi dari tiap-tiap 3 siklus perencanaan. Rencana strategi, penganggaran modal, dan penganggaran operasional meskipun secara formal dapat dibedakan dan kemampuan dari siklus sangat besar dari suatu organisasi lainnya. Akan tetapi sebagai sebuah organisasi yang bertumbuh, suatu proses perencanaan formal menjadi lebih rumit dan semakin berkembang membuat menjadi lebih dekat pada 3 sistem siklus lengkap. Begitu juga pada organisasi non-laba.
Proses perencanaan mungkin hanya sedikit berfokus pada pembiayaan modal, meskipun modal seringkali menjadi kendala besar. Hal tersebut mendorong untuk memperhatikan trade-off antara berbagai program dan menunjukkan dana tahunan yang tersedia dalam anggaran operasi yang baik untuk dipilih yang akan membantu tujuan sosial di masa mendatang. Penentuan target diatur secara produksi tertulis yang menjelaskan tujuan, strategi, dan hasil yang diharapkan organisasi. Secara lain, anggaran menjadi target yang mempengaruhi motivasi manajer karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja dan berbagai insentif lain. Tipe target kinerja. Target kinerja dapat dibedakan dalam beberapa cara. Apakah target merupakan berbasis model historis atau negosiasi? 2. Tetap atau fleksibel. 3. Internal atau eksternal. Target basis model historis dan negosiasi diturunkan dari model kuantitatif dari kinerja yang seharusnya dijalankan. Berstandar pada kinerja historis diturunkan dari proses negosiasi antara manajer level bawah dan manajer atas. Target tetap versus target fleksibel. Target fleksibel berubah sesuai dengan kinerja yang dihadapi selama periode waktu tertentu. Target juga dapat dibuat fleksibel yang dinyatakan dalam istilah kinerja relatif, yaitu apabila berhubungan dengan kinerja pihak yang memiliki kesamaan. Penerapan target keuangan umum. Pengaruh dari beberapa sistem pengendalian hasil dapat merusak jika target yang salah ditentukan atau jika target tidak ditentukan dengan benar. Dua masalah tersebut akan membuat keuangan yang rusak. Kinerja keuangan yang penting yaitu jumlah yang sesuai dengan tantangan pada target, jumlah pengaruh yang sesuai untuk memperoleh bawahan dalam menentukan target. Meningkatnya komitmen manajer. Terjadinya target anggaran yang dicapai meningkatkan komitmen manajer untuk target. Dengan besar manajer beroperasi pada kondisi yang tidak pasti. Kinerja mereka dipengaruhi oleh dengan kondisi yang tidak dapat dipastikan. Tingginya pencapaian target melindungi manajer untuk memberikan tingkat pengaruh yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak terduga, dan izinkan target dari mereka untuk merasionalisasi kegagalan mereka dalam mencapai targetnya. Selanjutnya ada praktik perencanaan dan penganggaran serta kritik yang ada, yaitu cara ketika sistem perencanaan dan penganggaran digunakan untuk merefleksikan hasil dari sejumlah besar desain manajemen dan keputusan implementasi. Sistem perencanaan dan penganggaran dapat bervariasi dalam horizon perencanaan. Dengan lebih banyak variasi pada bagaimana perusahaan berjalan dalam rencana jangka panjang dibandingkan dengan bagaimana mereka melakukan anggaran mereka yang lebih mengikuti standar polanya berulang setiap tahun pada sebagian besar perusahaan. Pada beberapa tahun terakhir, sesungguhnya ada serangkaian kritik untuk proses perencanaan dan penganggaran, termasuk diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada proses perencanaan dan penganggaran penuh dengan politik dan game playing. Yang kedua, hanya menghasilkan peningkatan pemikiran, sedikit modifikasi untuk persiapan rencana dan anggaran dalam periode terdahulu, dan tidak responsif terhadap tantangan hari ini ketika ekonomi bergerak dengan cepat. Yang ketiga, memusatkan kekuasaan dan organisasi dan melumpuhkan inisiatif, serta memisahkan perencanaan dari eksekusi. Yang keempat, menyebabkan terlalu banyak biaya untuk manfaat yang terlalu sedikit. Beberapa dari saran ini untuk modifikasi yang relatif sedikit pada proses perencanaan dan penganggaran tradisional, seperti perbaikan rencana yang lebih sering, atau menggunakan standar kinerja relatif, menganggarkan standar dan mengevaluasi kinerja, dan penyediaan insentif. Beberapa kritik digunakan secara lebih jauh dengan meminta pada manajer untuk meninggalkan penganggaran tradisional untuk berubah menjadi buy-and budgeting.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai studi kasus pada Citibank Indonesia dalam buku Sistem Pengendalian Manajemen halaman 357. Pada November tahun 1983, Melly Mistry, manajer wilayah Citibank untuk Indonesia, dihadapkan dengan situasi yang sulit. Dia baru saja menerima memorandum dari atasannya langsung, David Gibson, Kepala Divisi untuk Asia Tenggara, yang memberitahukan bahwa selagi tinjauan anggaran operasional mereka baru saja selesai. Manajer Citibank di tingkat perusahaan telah menaikkan target keuntungan setelah pajak menjadi sebesar 4 juta dolar untuk divisi Asia Tenggara pada tahun 1984. Mistry khawatir karena dia telah mengajukan anggaran yang agresif. Itu termasuk beberapa pertumbuhan pada pendapatan dan hanya sedikit penurunan pada tingkat keuntungan. Meskipun prospek jangka pendek perekonomian Indonesia yang sangat tergantung pada pendapatan minyak sangat pesimis. Citibank adalah bank asing terbesar yang beroperasi di Indonesia dan gagal untuk berpartisipasi dalam pinjaman ini bisa mengakibatkan dampak yang signifikan dalam hal hubungan dengan pemerintah dan pelanggan utama di Indonesia dan di tempat lainnya. Namun, dengan memburuknya kondisi perekonomian Indonesia, Mistry menyadari bahwa saat ini mungkin bukan waktu yang baik bagi Citibank untuk meningkatkan perluasan mereka. Jadi, Mistry sedang memikirkan apa yang harus ia lakukan pada pertemuannya dengan Gibson mendatang. Haruskah ia setuju untuk mengambil salah satu atau kedua rangka meningkatkan keuntungan pada tahun 1984? Haruskah ia menerima kenaikan laba dan berharap bahwa ekonomi akan berbalik? Atau bahwa ia mampu mengembangkan sesuatu yang baru, memperoleh sumber pendapatan yang belum teridentifikasi sampai saat ini? Pada penganggaran di Citibank adalah proses dari bawah ke atas yang dimulai pada Juli ketika kantor pusat mengirimkan instruksi ke unit-unit operasi yang isinya menggambarkan waktu dan format penyerahan anggaran serta masalah-masalah yang perlu ditangani. Pada saat manajer operasional menerima instruksi anggaran, mereka akan memiliki hasil untuk setengah tahun sampai akhir Juni, sedangkan untuk periode dari Juli sampai akhir September, mereka akan mempersiapkan perkiraan untuk sisa tahun berjalan. Tujuan formal dari anggaran tahunan diadakan sesuai dengan jadwal berikut. Tingkat tinjauan, waktu, divisi akhir September, grup pertengahan Oktober, bank institusi akhir Oktober. Kinerja diawasi lalu dibandingkan dengan anggaran setiap bulannya selama tahun berjalan. Beberapa manajer melakukan tinjauan kinerja dan revisi anggaran secara resmi di tempat, sementara hal-hal lainnya hanya disampaikan melalui surat atau telepon. Anggaran ditanggapi sangat serius di Citibank, bukan hanya karena hal tersebut merupakan tolak ukur yang paling penting dari keberhasilan, tetapi juga karena kompensasi insentif bagi manajer di Citibank berhubungan dengan kinerja terkait anggaran. Namun, dalam analisis kinerja individu yang bertujuan untuk menetapkan kompensasi insentif, perhatian lebih ditekankan pada perbedaan mengenai laba dasar dan laba atau kerugian luar biasa di mana manajer tidak harus bertanggung jawab atas hal ini. Saya Lutfia Wahana dengan NIM 181010210077 akan menjelaskan materi dari Afifah Lutfiani. Berdasarkan masalah yang signifikan tersebut, Mistry berpikir bahwa anggaran yang telah ia ajukan, yang diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan yang moderat, dapat dianggap bersifat agresif. Akan tetapi, dalam refleksi atas ketidakpastian yang cepat berubah dalam perekonomian dan masalah personil, memutuskan untuk beroperasi dengan batas sovereign risk yang dinilai terlalu memaksakan diri, yang entah bagaimana lebih rendah dari yang telah disetujui secara resmi oleh pihak manajemen di New York. Hal ini menyebabkan manajemen menyarankan agar dilakukan beberapa anggaran dan peningkatan ini disajikan oleh Mr. Mistry. Peserta dengan dilema yang ia hadapi dengan dijelaskan dalam pengantar kasus ini. Untuk masalah alternatif solution, menghilangkan atau mengurangi partisipasi Citibank
dalam memberikan pinjaman kepada pemerintah dan meningkatkan jumlah uang yang dipinjamkan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.